Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan nama lengkap teh Asep Hendra Waliana, tapi biasa dipanggil dengan atau nama panggung nama merenya Kang Hendra atau Mang Hendra gitu. Dan di sini saya sebagai founder dari Yayasan Saungka Sunda Berkarya, atau bisa disebut dengan Sanggar Kasunda. Awalnya tuh ya, dulu sebelum Kasunda berdiri itu pada tahun 2008 lah, kurang lebih tahun 2008 sebenarnya saya tuh background-nya tuh dari pendidikan kuliahnya tuh dari sosial politik sebenarnya gitu. Cuman ada keinginan untuk membangun skripsinya, tugas akhirnya tuh dari yang berkaitan dengan seni budaya gitu. Nah, dan akhirnya dengan kepentingan hal itu saya membentuk sebuah komunitas dulu tuh ya. Komunitas namanya tuh Baraya Satya Sunda. Nah, saya ngobrol-ngobrol sama saudara saya Acuy ya, Kang Agus untuk mendedikasikan ya itu nama untuk menjalankan niat itu. Akhirnya Acuy itu ngambil teman-temannya dan semuanya di sebuah komunitas tuh Baraya Satya Sunda. Namun sejalan waktu dengan perjalanan BAS itu sendiri belum tentu arahnya kemana gitu. Dan saya itu harus ngapain dan apa yang harus dilakukan di BAS itu hanya sebatas perkumpulan saja dan hanya sebatas diskusi, terus ya ramean lah intinya seperti itu. Nah, itu sampai ke 1,5 tahun lah kurang lebih. Dan akhirnya saya nggak nonaktif lah saya jadinya seperti itu. Terus saya ada panggilan ke sekolah ya, SD. Saya salah satu SD di Ranca Ekek. Saya jadi pegawai di sana dan ketemulah sama teman-teman yang satu penggerakan juga sama, dan berniat untuk jadi bimbel dulunya bimbel. Tapi selain bimbel itu isinya terus tentang pendidikan, edukasi tentang ya pendidikan dasar di sekolah, tapi disisipin sama kegiatan seni, di dalamnya seni tari seperti itu. Namun ya saya belum nemuin kepuasan di sana. Jadi tari juga kemana gitu ya, arahannya mau kemana gitu, tari juga soalnya banyak. Tari tehnya sanggar-sanggar tari banyak. Dan akhirnya salah satu dari pelatih ngomongkeun, "Nih karinding," cenah kitu nya, "urang lalajo karinding yuk," cenah kitu. Mang ari karinding teh kumaha, ari sugan teh nya dogdog atuh nu kuda lumping gitu. Pas diselidik-selidiki ternyata ada salah satu grup band yang namanya itu grup band Motekar, yang isinya tuh personelnya tuh perempuan semua main karinding. Oh, ternyata karinding teh itu alat musik dari bambu. Dan akhirnya saya mempelajari lebih dalam dan ada ketertarikan tersendiri, dan akhirnya selama saya berjalan sama Motekar, membimbing dan mengarahkan itu ya, akhirnya saya bikin sebuah grup band sendiri, ngajak teman-teman kayak Teguh, terus Dinjo, terus teman-teman yang lainnya lah, kurang lebih ada Mbah Koko juga, kurang lebih ada 9 orang lah personel, dan yang divokalisan sama Teh Mega. Nah, pada tahun 2012 itu. Dan akhirnya saya sama teman-teman berinisiatif untuk membangun sebuah sanggar gitu kan. Nah, si band itu namanya tuh Kasunda, tapi kan Kasunda tuh harus punya base camp katanya gitu. Base campnya waktu di Dangder, rumahnya tuh di Dangder. Nah, saya mikir base campnya namanya naon? Bah Koko celetuk. Geus we kitulah, Kang Asep orang Dangder, Kasunda Kang Asep orang Dangder. Nah, halus oge sih enakeun kitu nya Kasunda teh. Ngaran Kasunda enak didangu, tapi kepanjangan geus teu enak gitu Kang. Mun misalkan pindah saya ka Cimahi atau misalkan pindah ke daerah mana mainnya masih keneh. Misalkan ke Cimahi, Kang Asep orang Cimahi jadi ka Suci meureunnya. Dan akhirnya eta enak ya ka Sunda teh. Terus berpikir untuk lebih lebih untuk merubah lah intinya. Jadi lebih lebih umum. Jadi kampung seni orang Sunda, ka Sunda tuh. Namun saya diabaikan lah, seperti diabaikan. Yang penting Kasundanya ada gitu, seperti itu. Nah, grup band itu namanya tuh Kasunda.
dan akhirnya, pada tahun 2013, ingin membentuk sebuah sanggar, akhirnya si band itu di dirubah nama jadi Cekas Celempung Karining Kasunda itu Cekas teh. Nah, ada dalam naungan Kasunda. Jadi Kasunda jadi sebuah komunitas atau jadi sanggar karena niatnya awalnya itu pengen punya sanggar. Nah, itu pada tahun 2012 tanggal 22 November lah, dan resminya tuh di tahun 2013 lah, jadi Kasunda tuh jadi resmi jadi sebuah sanggar, dan Cekas tuh jadi sebuah band yang ada di dalam Kasunda itu sendiri, seperti itu. Kalau berbicara tentang Karining kan kebanyakan ya, yaitu banyak persepsi-persepsi yang lain yang berbeda-beda dengan teori-teori yang berbeda-beda juga. Tapi saya habis belajar juga, dan pernah baca buku di Karining, buku Sejarah Karining Priangan yang ditulis oleh Pak Kim, bahwa Karining itu adalah bukan alat musik, awalnya itu bukan alat musik, tapi lebih kepada alat kalanganan gitu ya, penganggapnya kalanganan yang notabene itu adalah sebuah namanya tuh hanya berbentuk adalah bunyi dan getar saja gitu ya. Nah, dengan fungsi-fungsi yang banyak juga dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti halnya adalah ajaran-ajaran di dalam itu yakin, sadar, dan sabar, seperti itu. Namun dulu hanya sebatas pada getar, bunyi, dengung, dan sama getarnya saja, seperti itu. Namun berjalannya waktu sampai ke zaman Kiwari yang modern ini, akhirnya si Karining itu dijadikan sebuah alat musik pertunjukan, seperti itu. Nah, mungkin itulah salah satu nilai dasar atau sejarah. Kalau berbicara dengan sejarah sih, sebenarnya sih Pakim lebih melotoknya, tapi sepengetahuan saya seperti itu, bahwa Karining itu dulu tuh bukan sebagai alat musik, tapi alat untuk kelengkapan lah, bukan kelengkapan, tapi melengkapi kehidupan setiap orang atau setiap manusia di zamannya itu sendiri. Seperti awalnya tuh dijadikan alat pendidikan, terus kaulinan, akhirnya alat komunikasi, terus alat untuk hal-hal spiritual, keagamaan, sosial, budaya, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, band Cekas ya, dulu lagu tehnya kebenaran dulu teh masih sama tim jadulnya, tim dulu, tim jadul, lagunya tuh dulu teh lebih ke genre teh pop, lebon pop Sunda tapi kayak dangdut gitu ya. Nah, yang suka bikin lagu tuh tuh Abah Koko dulu teh, kayak dia ngagarap tapi belum belum pernah masuk ke dalam recording. Judulnya teh Hariwang ya, terus banyak lagi lah, lupa lagi ya lagu-lagu Sunda aduh ciptaan Bah Koko teh Hariwang non deui-nya. Terus salah satunya Hariwang lah, nanti lah berbicara sama penciptanya lah. Terus lebih ke cover yang lagu-lagunya yang bergenre kepada nya lebih enjoy, bisa dijogedan, seperti judul natan sih nih pakai cut bray ka jalanan gitu. Terus lagu-lagu dari lagu-lagu jadul yang lebih enakeun gitu untuk dijoget. Nah, sejalannya waktu rubahlah genrenya lebih kepada folk gitu ya. Folk lebih karena saya punya keinginan untuk lebih mengeksplorkan lagi, dan dulu ya sama tim tim jadul itu yang alat-alat musiknya itu Karining, Celempung Renteng, Celempung Mini, terus ada awi diatonis gitunya kayak arumba seperti itu, dan juga ini nih alat gamelan awi. Nah, itu semuanya awi, cuman ada satu yang untuk mengiringnya itu adalah gitar, seperti itunya. Lagunya seperti ya bisa dijogedan lah. Terus selingna waktu tahun berapa ya, kurang lebih tahun 2000, kalau
penulisan tuh dari 2013 waktu di Purwakarta, saya nulis-nulis lagu lah seperti itu. Dan dipakai pada tahun 2019. 19 kebetulan Pak Kimung ya, ngontak untuk ikut serta dalam kompilasi Korinding Bandung Raya. Nah, dah kesempatan nih gitu ya. Jadi saya punya lagu nih ini. Yang pertama yang dipakai lagu tuh lagu Sunda. Genrenya tuh genre Sunda tapi lebih ke etnik modern lahnya kontemporer. Nah judulnya tuh Amparan Doa Indung yang udah direkam dan masuk dalam album kompilasi. Nah udah itu dilaunchingkan di acara Karinding Days Out. Sudah situ baru saya memberanikan diri lagi untuk memproses lagu yang genre itu kepada pop Indonesia yang judulnya itu Mencari Matahari. Itu loh konsepnya lebih ke konsep orkestra seperti itu, ada permainan biola, terus bass, gitar dan sebagainya itu dipadu-padankan dan menjadi sebuah pertunjukan atau konsep musik yang lebih apa ya namanya tuh, lebih bernuansa gitu, sebenarnya bernuansa. Dan udah cita-cita dari dulu kan pengen punya band, dalam artian namun dikonserkan, akhirnya dilaunchingkan sih sebenarnya nama, dibantu sama di acara Napak Jagat Pasundan di Lembang seperti itu tahun 2018. Terus 2020 baru masuk Karinding Days Out. Saya punya album, CCK sudah membentuk album dan dilaunchingkan di mana ya, Balai BNPB dulu ya, BNPB Jabar tahun 2020 kalau nggak salah. Ya 2020. Dan ya alhamdulillah bisa dikemas dan punya album juga dengan Cekas seperti itu. Nah, yang mau jadi momentum yang jadi berharga itu bahwa dengan saya megang Karinding, perjalanan di Karinding saya bisa merubah hidup saya sendiri sebenarnya gitu kan. Karena selama perjalanan di Kasunda tahun 2012 sampai sekarang itu memang dilematiknya sangat luar biasa. Saya kan intinya keluar dari zona nyaman saya, keluar dan memberanikan diri untuk keluar dari pekerjaan untuk fokus di sanggar ini dan mengelola untuk ngasuh anak-anak. Dan akhirnya alhamdulillah dengan jumlah masa atau jumlah murid yang cukup banyak juga yang datang ke sini, dan alhamdulillah juga dengan Karinding ini silaturahmi bisa terjaga dan akhirnya saya punya networking yang cukup luas juga ya, bisa kenal sama ya guru saya lah, artinya Pak Kimung dan lain sebagainya karena Karinding itu. Dulu kan idola pisan gitu nya, dia basis Burger Kill dan juga salah satu personel dari Karinding Attack. Nah itu idola pisan, akhirnya dengan megang Karinding saya bisa berteman juga gitu dengan dekat. Dan itu salah satunya. Yang keduanya adalah bahwa dengan Karinding ini jadi dengan punya ya itulah, punya cita-cita ingin mengeksplorasikan bahwa saya berkarya di Karinding itu pengen lebih tereksplorasikan lagi dalam hal berkarya, dan saya bisa rekaman, terus bisa ikut serta dalam namanya tuh sebuah event besar juga di sana. Nah nyangka atunya aku Karinding ieu mun saya bisa tari dah jarang gitu. Saya mentari kan bingung saya mana gitu kan. Jadi aku Karinding mah ya alhamdulillah seperti itu. Dan juga baru nemu juga di Karinding itu bahwa satu frekuensi dengan Karinding, karena nilai-nilai yang di dalamnya yang terkandung itu sendiri kan itu masalah kehidupan, masalah kemanusiaan, masalah ketuhanan, dan itu juga pas pisan dengan perjalanan spiritual saya di pesantren lah gitunya, dengan ajaran-ajaran yang pernah bermursyid saya tuh di Suryalaya dengan ajaran tarekatnya seperti itu. Ya alhamdulillah lah seperti ini. Kalau saya pribadi selama perjalanan itu, saya tidak menghiraukan hal seperti itu sebenarnya, tapi lebih terfokus pada diri saya sendiri karena memang saya lepas dari zona nyaman,
wah sebenarnya terus istilahnya permasalahan tuh dari teman, lingkungan, dan keluarga dan sebagainya. Nah, karena saya kan wah sempet aya ngomong teh kan masalah kan di keluarga kan hayang hal yang terbaik, mana teh kuliah teh geus jauh gitunya, geus wah geus biaya geus beak, gigieuan we duitan cenah kitu kan. Jadi deg kan hate teh. Tapi di sisi lain memang ieu teh jadi intina mah aya kudu diudageun gitu maksudna teh. Terus harus ketemu lah intinya. Saya udah terlanjur terjun ke dalam ruang lingkup ini, jadi saya harus memang membuktikan bahwa ini harus terbuktikan. Dengan proses di 2013 sampai 2000 kurang lebih lah 2018 lah, 2018 baru salam itu sangat sulit sekali dan ini memang harus berjuang secara ikhlas lah gitulah, secara ikhlas. Datang murid ke dia ge hanya dihiap, hayu lah, intinya datang semuanya secara gratis dan sebagainya. Dan ini tidak memikirkan untuk kehidupan saya pribadi. Misalkan dia datang ke dia, dia cari listrik di mana, dapur can ngebul, memang pendapatan di mana, seperti itu. Tapi nya dengan satu buah keyakinan totalitas mungkin yang kudu di-upload ya istilah si loba ngubaran diri lah intina kudu beunang kudu beunang kudu beunang. Nah akhirnya ya alhamdulillah lah seperti itu. Lebih ke sana lah. Terus termasuk dengan saya kan nanti berhubungan dengan orang banyak, intinya dengan murid-murid, ya berhadapan dan juga sama orang-orang seperti itu, konflik internal dan sebagainya, banyak lah. Di sisi lain kan kita harus lebih bijaksana sebenarnya. Jadi harus benar-benar itu diajarkan teh kudu sabar teh, memang kudu sabar. Memang nepi ka istilah namanya bingung mau diceritakeun teh mah jadi curhat gitu. Nah, jadi memang kudu lebih ya memperkuat kesabaran saya sendiri sebenarnya. Terus dan bagaimana cara saya bertahan hidup juga, saya harus lebih lebih apa namanya itu proper lah, berproper. Di sisi lain saya harus ngisi memenuhi kebutuhan saya pribadi dan keluarga lah. Di sisi lain saya harus menjaga tatanan saya udah yang dibangun seperti itu. Ya, geningan alhamdulillah dengan keyakinan dan rezeki mah dengan timan we dengannya gitu. Dan akhirnya dulu kan manggung ge can dibayar, manggung ge hanya sebatas aya manggung cap nuhun jeung ngasih sabungkus, seperti itu, ngada-ngada seperti itu. Cuman nah ketemu sama Pakim, kasih bimbingan, pelajaran dan sebagainya, ya untuk punya nilai di dunia ini gitu ya, di musik karining ini. Jadi kita harus membangun nilai dulu sebenarnya. Dalam artian kita harus punya karya dan berani untuk mengeluarkan karya itu sendiri. Dan akhirnya ya saya bikin sama teman-teman itu sebuah karya dan dengan proses recording dan sebagainya lah intinya membakar dulu nantinya harus seperti itu dan akhirnya alhamdulillah lah teu kosong-kosong teuing dan teu kosong-kosong teuing lah intinya aya we bayaran mah walaupun teu sabaraha oge pasti aya lah bayaran mah. Terus teman-teman yang datang ke sini sekolah ya sekarang dirubah ya untuk kehidupan ya paling uang kas tidak terlalu memberatkan uang kas setiap pertemuan 5.000 per orang udah cukup seperti itu. Dan pekerjaan yang lainnya ya gak tahu sih yang penting datang aja sebenarnya secara spontan datang aja Kang tiasa ieu teh Kang tiasa ieu teh termasuk sekolah-sekolah udah mulai terakses dan bisa itu jadi pemasukan juga termasuk alhamdulillah terakses dengan korporat juga seperti Jarum Coklat dengan selama dengan Lapak Jaga Tasunanya udah terakses ya alhamdulillah kita bisa hidup seperti itu dan teman-teman juga bisa hidup di sana seperti itu. Terus dari sekolah-sekolah murid-murid juga ada seperti itu. Terus warung sekarang biji. Itu kan impian ya, impian termasuk ya impian semua orang lah pasti eh, teman-teman satu pergerakan, impian satu pergerakan bahwa ini tanggapan bahwa pada tahun Pakim udah berhasil masukin Karining sebagai warisan budaya tak benda, ini menjadi sebuah momen yang harus benar-benar di apa namanya tuh diakses dan perlu diaktifasi secara baik. Akhirnya ya kita harus
membangun lagi ekosistem yang sangat kuat juga. Komunitasnya harus bergerak gitu, harus ada kegiatannya. Terus para senimannya gitunya, seniman karindingnya memang harus terus berkarya. Dari pengrajinnya juga harus terbentuk seperti itu. Jadi sebuah ya ti hulu ka hilir teh udah jadi. Ya alhamdulillah kan salah satu sekolah yang ada di wilayah timur ini ya, salah satunya adalah di SMK, SMP, IT, sama SMK IT Pajajaran Jatinangor udah masuk kurikulum seperti itu. Ya alhamdulillah. Itu jadi impian sekali dan alhamdulillah juga kan sekarang kan didorong untuk ke ranah internasional. Jadi menjadi warisan budaya internasional ya, World Heritage dan UNESCO, dan rencananya juga sama Pak Kim tuh nanti September lah. September kita bisa mengakses ke sana di Jerman dan negara lainnya lah, 5 negara seperti itu. Ya, alhamdulillah itu sangat ada kemajuan yang sangat luar biasa. Walaupun istilahnya kan ini di sisi lain ada kemunduran, ini kemajuannya dalam hal yaitu hal itu keaktifasian seperti itu. Walaupun dari kemunduran itu dari segi komunitas atau band lebih redup karena nggak ada panggung sebenarnya gitu. Kalau misalkan kita menciptakan panggung, mereka juga pasti manggung karena mereka latihan kudu aya panggung heula. Ayo latihan hari manggung tara gitu. Jadi nggak ada. Jadi itulah salah satunya. Mungkin harus dibentuk ekosistem itu seperti itu. Intinya kita harus aktivasi ada, latihan ada, kegiatan ekonomi ada, gig harus bikin sendiri seperti itu. Bukan bisa hidup seperti itu. Dan mereka yang mungkin belum ke sana mungkin ya, tapi ini agak sulit juga. Ini lagi bertahap belajar untuk ke ranah sana seperti itu. Awalnya tuh gini ya, tapi gini nih. Mungkin ide awalnya udah lama ya, udah terbentuk. Udah lama bentuk sama Pak Kimung. Namun waktu itu tuh Pak Kimung datang ke sini untuk sesi wawancara, dan ada memang keinginan saya dulu gitu seperti itu kan, punya band pengen tampilnya orkestra seperti itu, pengen nyoba seperti itu. Nah ngomonglah ke Pak Kim kalau misalkan konser orkestra gimana sih gitunya, belum tahu, dan dikasih tahu lah mungkin ya tim orkestra harus ada, terus karindingnya harus minimal tuh 40 orang, dan karindingnya juga harus bernada seperti itu. Oh ya seperti itu. Cuman ada pembicara seperti itu aja, tapi dalam pikiran teh heehnya kumahanya. Terus yang bikin karinding nada itu saha gitunya bisa, belum apa ya namanya tuh, hanya sebatas angan-angan saja, keinginan. Tapi pada waktu itu kemarin ke bulan apa ya, adalah setahun ke belakang lah, setahun lebih ke belakang, Pak Kim WA ngabungin, Ming kalau ieu karinding orkestra gaukeun cenah. Hayu Pak Kim can gitu, hayu. Nah, ada berapa orang di sana karinding kasuna, mungkin yang udah bisa teh yang baru belajar juga sih ada 10 orang. Kita butuh 30 atau 40 orang lah cenah seperti itu. Ya gaukan aja hayu. Nah, yang dipikir saya punya karinding hanya sebatas karinding biasa saja, jadi punya 10 lah nggak salah. Nah mikir kemana ya bikin karindingna, tapi udah memang latihan terus ada karinding bernada na. Dan akhirnya saya sowan ke Jatinangor ya, Mang Dadan lah di sana yang punya sekolah SMK Pajajaran. Kebetulan di sana juga ada kumpulan komunitas juga di sana, menggerakkan kebudayaan. Adalah emang Hendrik yang suka namanya tuh, pernah ngelihat dia udah bikin karinding dan juga pematung juga, dan akhirnya saya bikin ngobrolan, cing cobaan bikin karinding nada kumaha, cobaan tuh 2 minggu lah, gagal dan akhirnya pakai tuning, berhasil alhamdulillah. Akhirnya diproses banyak, alhamdulillah support di sana Mang Hendrik, dan akhirnya dikasih lah gitunya, kasih nih buat latihan gitu. Terus teman-teman juga bawalah karinding eta. Nah, akhirnya diproses di sana. Ya, alhamdulillah, prosesnya seperti itu. Akhirnya walaupun dari tahun ke tahun banyak, mungkin dari kondisi sosial dan kondisi politiknya juga di saat itu, waktu itu lagi rame-ramenya
pemilu, jadi banyak diundur dan akhirnya Pakim ada informasi bahwa konser orkestra itu bekerja sama dengan Pakesar, ya alhamdulillah dan alhamdulillah sekarang tanggal 23 Juli bisa terwujud. Nah itu. Adalah ada sebuah kepentingan, bukan kepentingan, keharusan sebenarnya Europe Tour tuh. Jadi tatanan yang udah dibangun sebenarnya ini kan intinya udah dibangun dan udah dibentuk sistem yang udah dijalankan saat ini dalam hal seni pertunjukan Karinding, terus ranah kepada Karinding sebagai pendidikan nasional kan perlu juga, memang bukan perlu, kudu cenah Pakim teh ekspos ke luar negeri, ekspos ke UNESCO. Akhirnya UNESCO ya intinya nama tok-tak nama sang Pakim, ya alhamdulillah semua terbuka dan kita harus mempersiapkan materi-materi yang berkaitan dengan Karinding sebagai World Heritage dan Karinding sebagai pendidikan nasional dan lain sebagainya lah di sana, termasuk nilai-nilai di dalamnya seperti itu. Jadi alhamdulillah memang harus ada pengakuan ya, bukan pengakuan, ya pengakuan lah dari pihak-pihak luar internasional untuk bisa Karinding itu bisa dijadikan apa namanya tuh, lain sebetulnya ini memang diakui gitu dan diterima oleh masyarakat Indonesia lah, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sunda, tapi umumnya harus umumnya masyarakat Indonesia seperti itu. Dan ini adalah sebuah bukan momen ya memang momen juga, momen yang harus dilakukan gitu supaya Karinding ini bisa menjadikan sebuah apa namanya tuhnya warisan budaya dunia seperti itu, dengan beberapa nilai-nilai yang terkandungnya yang di dalamnya selain dari seni pertunjukan ya, nilai-nilainya dan sebagainya dan selebihnya pasti menjadikan jadi nilai apa namanya itu jadi seni pertunjukan dalam hal pengkaryaan di ranah Karinding seperti itu. Jadi memang harus seperti itu. Tong angklung wae da Karinding teh mampu seperti itu lah. Sementara ya memang tetap Europe harus ada, harus terus namanya tuh harus dibumingkan di luar. Kalau udah di luar booming pasti di dalam negeri pasti kata gitunya. Ya terus aja maksudnya tuh terus Europe pendidikan nasional, kurikulum harus ada terbentuk, terus setiap sekolah tuh memang Karinding diwajibkan dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi itu pewarisan nilai budaya di Karinding itu harusnya seperti itu. Jadi lewat pendidikan, dengan harus ada pendidikan ya harus resmi juga, berarti harus ke kementerian dan sebagainya, itu urusan harus melibatkan pemerintah Indonesia juga. Selain itu harus didukung juga sama pihak-pihak internasional seperti itu. Ya pengennya untuk sementara ini sementara ini memperkuat itu aja dulu, memperkuat di dalam sama di luar itu aja. Selebihnya mah keweh kege kapanggih sorangan. Saksikan konser orkestra Dangyang Karinding di PPAG Unpar tanggal 23 Juli. Nuhun.